Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawar dengan NIM S1S1 21065. Di sini saya akan mempresentasikan hasil seminar proposal sekaligus mengerjakan tugas dari mata kuliah RPLBO, yaitu di mana judul seminar proposal di sini yaitu deteksi kesalahan ejaan dan rekomendasi koreksi kata pada dokumen jurnal ilmiah menggunakan kombinasi algoritma Bayer-Moore dan Demerol-Levenson distance. Masuk pada latar belakangnya yaitu kegiatan tulis-menulis. Kegiatan telah menggunakan tulisan sejak zaman prasejarah. Seiring perkembangannya teknologi, kegiatan tulis-menulis beralih ke media digital. Peran teknologi dalam tulis-menulis. Penggunaan komputer, smartphone, dan internet menggantikan penggunaan kertas dalam tulis-menulis. Efisiensi dan aksesibilitas informasi meningkat dengan tulisan digital. Ketiga, ada kesalahan penulisan. Kesalahan penulisan typo masih sering terjadi. Faktor penyebab termasuk ketidaktepatan pengetikan dan kurangnya pengetahuan bahasa baku. Microsoft Office Word sendiri terbatas mengoreksi istilah atau terminologi khusus dalam bidang tertentu. Lalu ada penggunaan algoritma Damerau-Levenson distance. Di sini masih terdapat keterbatasan dalam mengatasi kesalahan seperti hilangnya spasi atau kata yang berdempetan. Terus ada algoritma Bayer-Moore. Nah, algoritma pencarian string yang efisiensi yang melakukan pencarian dari kanan ke kiri. Masuk di rumusan masalah, yaitu bagaimana merancang dan membangun sistem deteksi kesalahan ejaan pada dokumen jurnal ilmiah, terus bagaimana mengimplementasikan algoritma Bayer-Moore dan Demerol-Levenson distance untuk sistem deteksi kesalahan ejaan pada dokumen jurnal ilmiah. Terus ada bagaimana kesalahan yang batasan masalahnya ialah kesalahan yang dideteksi berupa kesalahan penulisan kata atau tipe typograph atau typographical error. Terus mengecualikan pengecekan pada nama orang dan daftar pustaka. Terus ada dokumen jurnal sebagai data uji yang merupakan draft jurnal. Ada sistem deteksi kesalahan ejaan ini dibangun berbasis website, kemudian jarak dan relevansi distance minimal D pada penelitian ini dibatasi sampai dengan jarak maksimal 2. Adapun tujuan dan manfaatnya ialah tujuannya untuk merancang sistem deteksi kesalahan ejaan pada dokumen jurnal ilmiah, lalu untuk mengimplementasikan algoritma Bayer-Moore dan Demerol-Levenson distance pada sistem deteksi kesalahan ejaan pada dokumen jurnal ilmiah. Untuk manfaatnya sendiri ialah dapat memudahkan pengguna dalam mendeteksi kesalahan ejaan secara otomatis pada dokumen jurnal, dapat menjadi acuan tambahan bagi penulis atau peneliti selanjutnya dalam menerapkan algoritma Bayer-Moore dan algoritma Demerol-Levenson distance dalam mendeteksi kesalahan ejaan. Masuk pada pengertian Demerol-Levenson distance, yaitu algoritma Demerol-Levenson distance adalah metode untuk mengukur seberapa berbeda dua string berdasarkan jumlah operasi minimum yang diperlukan untuk mengubah satu string menjadi string lainnya. Pengembangan dari algoritma Levenson distance itu terbagi menjadi 4, yaitu insertion, substitution, deletion, dan transposition. Lalu untuk slide selanjutnya masuk ke pengertian Bayer-Moore, di mana salah satu algoritma untuk mencari satu string di dalam teks ditemukan oleh Robert S. Boyer dan J. Schroeder Moore pada tahun 1977.
Barrymore menggunakan dua heuristik untuk memutuskan seberapa jauh karakter melompat, yaitu bad character heuristic, juga sering disebut table occurrence heuristic, dan heuristik yang good suffix heuristic, juga disebut tabel match heuristic. Nilai tabel yang paling besar yang akan digunakan untuk menentukan lompatan karakter. Nah, di bawah ini ada contoh penggeseran karakter algoritma Barrymore, yaitu untuk kata Linux sendiri, patternnya itu bergeser sebanyak ada 5 ke kanan. Lompatan karakternya 5 ke kanan. Metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan datanya ini dari studi literatur, yaitu mengumpulkan dan mempelajari referensi yang berkaitan dengan topik penelitian dari data kamus, yaitu data kosakata KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan Kamus Istilah Komputer dan Informatika. Lalu untuk waktu dan tempat penelitiannya sendiri itu ada terbagi jadi 4, yaitu ada inception, elaboration, conclusion, transition. Untuk pengerjaan inception-nya itu ada pada tahun 2024 pada bulan Maret di minggu 1, 2, dan 3. Untuk elaboration-nya itu pengerjaannya pada bulan Maret minggu ketiga sampai bulan April di minggu ketiga. Untuk pengerjaan conclusion-nya itu ada pada bulan April minggu ketiga sampai bulan Juni di minggu kedua. Sedangkan untuk transition-nya sendiri pengerjaannya pada bulan Juni di minggu ketiga sampai minggu keempat. Untuk pengerjaan tempat penelitiannya sendiri ada di Laboratorium Software Engineering FTUHO. Nah, untuk alur sistemnya sendiri ialah alur sistem dimulai dengan langkah mulai, dilanjutkan dengan proses memasukkan data atau informasi yang diperlukan, data kemudian diproses sesuai maaf. Data kemudian diproses sesuai kebutuhan dan konfigurasi menggunakan langkah-langkah tertentu. Jika ditemukan kondisi tertentu, sistem akan memutuskan jalur berikutnya berdasarkan keputusan ya atau tidak. Misalnya, jika data memenuhi syarat, langkah selanjutnya akan diproses dengan metode terbaru. Namun jika tidak, sistem akan memberikan output berupa informasi kesalahan atau instruksi untuk perbaikan data. Proses ini berlanjut hingga semua data berhasil dijalankan atau diproses. Diakhiri dengan langkah selesai yang menandakan alur sistem telah selesai dijalankan. Adapun untuk use case diagramnya ini ada user dan admin. Di sini user di sistem bisa melihat daftar kamus, mengecek ejaan, dan menu tentang. Adapun admin juga di sistem dia bisa melihat daftar kamus, mengecek ejaan, menu tentang, mengelola kamus dengan relasi tambah data, edit data, hapus data, include dengan login. Adapun activity diagramnya, untuk di activity diagram login sendiri, user di sini menginput username dan password, lalu sistem akan autentikasi data user di database. Jika di database datanya valid, maka direct halaman mohon maaf, di sini. Jika datanya valid, maka sistem akan direct ke halaman dashboard. Namun jika tidak, sistem akan menampilkan pesan error dan kemudian user akan menginputkan username dan password kembali. Untuk activity diagram cek ejaan tersendiri, di sini user menginputkan teks atau file dokumen, lalu sistem membaca isi teks tersebut dan database mengquery data kamus. Setelah itu,
sistem akan menghitung jarak dengan DLD, lalu menampilkan saran kata. Selesai. Untuk activity diagram tambah kamus, admin menekan tambah data, lalu sistem menampilkan form tambah data kamus. Setelah itu admin akan menginputkan data baru dan sistem mengirimkan data ke database. Jika data duplikatnya benar, maka jika datanya terduplikat, maka sistem akan menampilkan pesan error dan admin akan menginputkan kembali data kamus baru. Jika datanya tidak terduplikat, maka database akan menyimpan data dan sistem akan menampilkan pesan sukses. Selesai. Adapun untuk aktivitas diagram lihat kamusnya di sini, user dapat atau memilih kamus dan sistem akan menampilkan data kamus. Selesai. Untuk di activity diagram menu tentang di sini, user akan memilih menu tentang dan sistem akan menampilkan halaman tentang. Adapun untuk activity diagram edit kamus, di sini admin akan memilih data kamus, lalu menekan tombol edit data, dan sistem akan menampilkan form edit data kamus. Setelah itu, admin akan mengubah data kamus dan sistem mengirim data ke database, lalu database menyimpan data, dan setelah itu sistem menampilkan pesan sukses. Selesai. Adapun untuk activity diagram hapus kamus, di sini admin memilih data kamus, lalu sistem menampilkan pesan konfirmasi. Jika admin ingin menghapus pesan, ya maka sistem akan memproses permintaan dan database akan menghapus data, lalu sistem akan menampilkan pesan sukses. Jika tidak, maka admin akan kembali ke halaman awal. Selanjutnya ada sequence diagram. Nah, untuk sequence diagram ini menggambarkan interaksi antara aktor dan sistem. Diagram pertama menunjukkan alur admin, dimulai dari admin memasukkan nama pengguna dan kata sandi, lalu data tersebut dikirimkan ke sistem. Sistem memverifikasi ke database, dan jika data valid, akan mengembalikan status login sukses, serta menampilkan halaman dashboard untuk admin. Terus untuk diagram yang sequence diagram user di sini menunjukkan alur untuk pengguna, di mana pengguna memilih menu kamus, lalu sistem melakukan query data ke database mengembalikan data, dan sistem menampilkan data tersebut kepada pengguna. Diagram ini menggambarkan hubungan waktu. Lalu ada sequence diagram selanjutnya ialah diagram ini menjelaskan tiga skenario interaksi antara user dan admin dengan sistem. Pada diagram pertama, pengguna memasukkan teks atau file dokumen, kemudian sistem mencari kata yang salah di database dan mengembalikan data berupa saran kata yang benar kepada pengguna. Pada diagram kedua, pengguna memilih menu tentang, kemudian sistem memproses permintaan tersebut dan menampilkan informasi yang sesuai. Dan untuk diagram ketiga menggambarkan interaksi admin saat menambahkan data baru, dimulai dengan menekan tombol tambah data, lalu sistem menampilkan form untuk diisi. Setelah data diinput, sistem menyimpan data tersebut ke dalam database dan menampilkan pesan bahwa data berhasil ditambahkan. Untuk selanjutnya itu pada diagram pertama
Admin memulai dengan memilih data, kemudian sistem memproses permintaan tersebut dan mengirimkan pesan ke database untuk mengambil data yang diminta. Setelah data diperoleh, sistem mengirimkan data tersebut kembali ke admin. Untuk diagram kedua, admin memilih data yang akan dihapus, kemudian sistem memproses permintaan tersebut dan mengirimkan pesan ke database untuk menghapus data yang dipilih. Database akan menginformasikan bahwa data telah dihapus, dan sistem akan menampilkan pesan konfirmasi kepada admin. Untuk kelas diagramnya tersendiri di sini ada dua, yaitu admin dan kamus. Adapun untuk di kelas admin itu ada atribut ID. Untuk setiap admin biasanya berupa angka, terus ada atribut username, nama pengguna untuk login, ada atribut password, itu kata sandi untuk autentikasi dengan metode login dan logout, di mana untuk metode login untuk melakukan proses login, metode logout untuk proses logout. Kemudian di kamus ada atribut ID atau identifikasi unik untuk setiap kamus, terus ada word, kata dalam kamus, ada letter atau char huruf awal dari kata dengan metode showData untuk menampilkan data kamus, metode add kamus data untuk menambahkan data baru ke kamus, ada update kamus data untuk metode memperoleh data kamus yang sudah ada, dan delete kamus data metode untuk menghapus data kamus. Mungkin itu saja hasil dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.